Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal Waalaikumsalam aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badan, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan singkatnya, Bapak, Ibu-ibu, para hadirin jamaah perguruan terhadap Bandi yang mengikuti zikir online yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga berkesempatan yang berbahagia yang mulia ini hadir di majelis zikir perguruan terhadap Bandi dalam keadaan sehat walafiat, serta dapat melaksanakan kewajiban kita. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa atas bimbingannya, petunjuknya serta sepatnya kita harapkan semoga kita dapat mentaatinya, mengikutinya secara jahil dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa pada malam ini kita sudah berada di pertengahannya, ya, sudah melewati daripada pertengahan Ramadan. Artinya tinggal sedikit lah ya bahwa kita akan menemui merayakan Idul Fitri. Namun sebelumnya kita penting adalah persiapan yang terutama tentang apa yang kita kerjakan pada bulan ini, pada minggu ini, hari ini, supaya tuntas ya sebelum dan ya. Jadi kita harap bahwa nanti kita ada gotong royong, kita secara massal, insya Allah mungkin besok malam Sabtu dan malam Minggu ya ini. Dan untuk pelaksanaan daripada nuzul Quran insya Allah ya kita adakan di malam Jumat terakhirnya ya. Dan kemudian kita akan tafakur di situ. Itu tafakur untuk ibarat ya, ibaratnya arti untuk menyempurnakan daripada ibadah-ibadah kita, kelalaian-kelalaian kita, atau hal-hal yang terkait tentang masalah sholat, puasa, apa itu sebagai untuk melunasi ya, supaya kita benar-benar tidak ada yang ketinggalan ya, betul-betul terbayarkan di situ ya. Nah, jadi di situ kita lakukan nanti di jam 00-nya ya, kita mulai seperti biasa. Mungkin kita tidak terlalu lama nantinya ya, penting kita melakukan secara hukum dasar-dasarnya ya. Nah, nanti kita akan jelaskan di situ adalah merupakan daripada inti daripada ibadah kita ya, supaya ibadah-ibadah yang lain supaya ya terijabah oleh Allah. Kenapa harus yang lain tidak terijabah? Karena ada hal yang kurang di dalamnya. Nah, ibaratnya kita punya sangkutan misalnya. Nah, susah kita untuk disisihkan kalau kita mau mengambil misalnya. Kalau kita sudah selesai, sudah terbayarkan apa yang kita inginkan, ya itu lebih mudah yang kita dapatkan. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Begitu juga sebenarnya ya, terhadap ibadah-ibadah yang kita yang mungkin ada yang bolong-bolongnya, ada minusnya dan sebagainya. Nah, di situ ada untuk menyempurnakan, untuk kita ya menutupi bahasanya, menutupi dari kurang-kurang yang ada di situ ya. Ada juga dengan melalui sholat juga ya, sholatnya ada juga melalui zikir, kita rangkum jadi satu di situ ya. Nah ini, jadi kalau kita dalam tapakur itu sudah include semuanya ya, karena ada semua di dalamnya kan gitu. Nah itulah hebatnya, itulah luar biasanya ilmu ini. Apa yang kita kerjakan secara syariat itu sudah
terambil alih di situ di dalamnya secara sir itu ya. Itulah pentingnya ada ilmu sir ini. Itu makanya dalam situasi apapun sir ini tidak terhalang, tidak ada yang menghalangi, bisa kita lakukan kapan dan di dalam situasi apapun. Itu penting. Kalau ini tidak ada sir gimana ya dalam ibadah? Gak mungkin. Nah, walaupun kita melakukan ibadah zahir saja, ibadah syariat saja, tapi kalau tanpa ada sebagai pedoman sirnya ini, kita nggak akan kemana-mana ibadah jadinya. Akan terbawa kemana-mana, tidak akan ada fokus ya. Itulah makanya kenapa kita ada diamnya sedikit, ada diamnya di situ, diamnya itu kemana? Nah, di situ dia, bukan diam kita yang kepikiran kemana itu untuk lebih bermusyahadah, lebih terjaga, lebih tertuju kepada sirnya itu yang penting sebenarnya. Itu yang dinilai oleh Allah. Itu menjadi kesempurnaan daripada ibadah. Makanya menghadirkan qalbu itu artinya adalah bahwa ketika kita di dalam ibadah itu tidak boleh lengah di situ ya, tidak boleh memperhatikan yang lainnya. Kalau utuh kita dapatkan tanpa itu gangguan dari luar itu, sehingga kerohanian itu akan berbeda nanti. Bukan lagi ada hal-hal yang dilihat dengar satu perkara yang ada di luar, tapi utuh yang di dalam. Nah, disitulah yang sesungguhnya kita akan dipertemukan, diperlihatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan sebelum didengar oleh telinga sebelumnya, dan tidak pernah yang kita bisa bayang-bayangkan atau kita pikirkan dari apa yang ada dalam pikiran dalam sebelumnya. Itulah murni ya, itulah sesuatu yang hak sesungguhnya ya. Nah, sehingga apa yang dilihat oleh mata hati ada sesuatu yang benar, yang hak. Lah kasababu Adam merah, tidak berdusta apa yang dilihat oleh hati. Itu yang sesungguhnya sebenarnya itu yang membawa kita kepada kebenaran, kepada petunjuk, kepada yang kemurnian itu. Kalau itu enggak, jadi kita masih dalam pikiran ya ibadah, masih dalam ucapan, itu hati kita akan kemana-mana. Jadi itu sebabnya kita di situ dibimbing supaya ada fokus, ada satu pedoman kita. Jadi kita tidak akan kehilangan arah. Walaupun di dalam alam sadar kita, itu tetap ke situ kan. Begitu kita berada di alam sadar, di bawah sadar kita tetap selalu mengarah ke situ. Jadi tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Oleh sebab itu itulah pentingnya kita dibimbing, ya, ditunjukkan. Itu sebabnya di dalam ilmu ini jangan kita persoalkan. Kita harus pikiran-pikiran yang lain-lain. Tinggal kita resapi, perhatikan di situ ya. Nah, ini perkara yang nggak kita pikirkan, tinggal kita imani, amalkan istiqomah. Dan itulah nanti akan terjawab oleh diri kita sendiri. Akan dimengerti di situ sebenarnya. Di umatil muhaddisin itu di situ Allah akan memberi pemahaman oleh dirinya sendiri. Artinya mereka ada satu rasa di situ, ada ketentraman dia, ada satu kenikmatan, ada keyakinan yang muncul di situ ya, tanpa sebuah paksaan atau ada sebuah yang kita harus kita harus kita berjuang, tidak dengan muncul begitu aja dia. Nah, itu yang luar biasa. Itulah yang Allah maksudkan hidayah itu datang tiba-tiba itu dengan satu kelembutan ya, satu dengan ketenangan, kesabaran itu. Makanya jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Jadi sesuatu yang kita persoalkan, yang kita ada soal yang berkaitan tentang urusan dunia maupun urusan akhirat sama saja sebenarnya. Kita selalu jadikan Allah sebagai penolong ya. Nah, itu jadi bukan yang lain. Jadi nanti ketika sudah waktunya nanti kamu akan syukur ya, tidak mungkin tidak. Nah, sebagaimana Allah janjikan man yattaqillah yaj'alahu mukhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan kita ilmu takwa kita ada, ilmu musyahadahnya ada, ilmu untuk sholatnya ada. Nah, jadi kita tidak memakai sebuah bacaan-bacaan bir-bir sebagaimana atau selawat-selawat, itu sebuah
sumber selawat. Itu adalah inti daripada selawat. Nah, itu esensinya daripada selawat yang dibaca-baca. Bayangkan dia semua muaranya di situ. Yaitu bukan sekedar dari lapas selawatnya, bacaan selawatnya. Nah, yang kita diajarkan ini kan bacaan-bacaan selawat, wirid-wirid selawat, ya bacaan-bacaan doa. Nah, itu makanya apa arti membaca bacaan selawat tetapi kita tidak menemukan sumbernya, ya. Nah, itu makanya membaca selawat itu bukan sekedar di tataran bacaannya, tetapi adalah kepada sumber daripada bacaan. Di situ sebenarnya baru punya energi dia, kekuatan syahadah, kekuatan bersalawat itu. Makanya ketika dihadapkan dengan ilmu-ilmu yang hitam, ilmu yang 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 negatif di situ, terkalahkan dia, ya, tidak mampu dia terobos, dia terhalang dia untuk bisa masuk sebenarnya, ya. Nah, makanya kenapa kadang-kadang orang masih dibacakan selawat masih aja kuat, masih aja dia bisa lawan, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak bisa hanya bacaan-bacaan saja. Namun karena mereka dia melakukan itu karena dia dapatkan memang energi, tetapi tidak hanya sekedar itu sebenarnya. Ada yang lain yang mereka lakukan dengan tirokahnya, ya, melalui tapakurnya, melalui apa namanya, melalui suluknya. Di situ energi itu muncul ketika kita dalam bertapakur itu sebenarnya. Kekuatan itu di situ dia. Makanya kita dibimbing untuk bertafakur atau untuk syir itu supaya kita memperoleh. Nah, itu mungkin pada saat kita melakukannya itu enggak kita temukan, enggak dirasakan, tapi di waktu yang lain nanti itu yang muncul, itu yang luar biasa. Nah, disitulah anugerahnya Allah atas jihad kita, perjuangan kita yang pernah kita lakukan dari sebelumnya. Nah, itu ibarat kita ini bekerja misalnya kan, kerja tidak memikirkan nilai-nilai situ. Nanti begitu ada apa namanya, kita butuh, itu kita akan dikasih itu apa yang kita lakukan. Itulah contohnya, ya. Nah, jadi Allah mengasihi itu tidak pada waktu kita lakukan, di waktu yang lain, di situ, ya. Nah, di situ sebabnya orang-orang ini berharap demikian supaya nanti apa yang dilakukan ini nanti dia temukan nanti di alam barzahnya, di akhirat nanti. Itu kan makanya mereka berlomba dalam kebaikan ini. Tapi kalau kita tidak memenuhi rukun syarat dalam berubudiyah, beribadah, ya kan semua jadi zong, ya. Kita akan dapatkan apa-apa, bahkan ibadah kita akan menjadi debu itu. Bayangkan enggak? Nah, ini kita tidak mengira bahwa ibadah-ibadah itu apa akan kita peroleh apa enggak, kan itu soal. Nah, inilah yang tidak kehati-hatiannya di situ. Maka kita dibimbing di dalam beramaliyah kita, dalam sholat, zikir, doa, semua itu akan mengikuti tuntunannya di situ sebenarnya. Dan ini yang mereka lupakan, ya, tidak mereka lakukan ada satu hal yang mereka tidak diperhatikan. Nah, itu makanya kenapa kita di dalam ibadah itu kita disuruh tunduk di situ. Wasjud wa qatarib, tunduk mendekatkan diri, tapi tunduk kita kemana? Kita tunduknya kemana? Itu yang mereka tidak tahu. Nah, itu makanya kita dikirain kita tidur, dikirain kita capek dan sebagainya, kan? Karena kita memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita, memperhatikan apa yang Allah letakkan di dalamnya. Itu sebenarnya, ya. Jadi itu yang kita imani, yang kita harus jadikan sumber, ya, sebagai musyahadah kita. Itu sehingga satu waktu nanti akan dimunculkan dan kita rasakan itu keberadaannya. Itu makanya jahir ini adalah bagian-bagian yang harus diikutkan di situ. Ya, karena ini hanya sementara saja. Pada satu ketika nanti terpisah, ya, sangat amat jelas itu tidak ada lagi ada penghalang, tidak ada lagi sekat-sekatnya, ya, secara total di situ, otomatis, ya. Dan di situ kemurnian yang kita temukan diri kita yang mana
yang lalai, yang lupa, yang selalu zikir dan orang yang tidak zikir dan sebagainya kan gitu. Keberadaan itu sangat-sangat sempurna sekali. Tidak ada yang ditutupi, tidak dikurangi kan itu sebabnya. Oleh sebab itu kita di sini dalam rangka untuk mempersiapkan itu, untuk menemui rohani kita dalam situasi yang sangat mengembirakan, sangat menyenangkan ya, sangat mencukupi daripada perbekalan mereka ya, keberadaan mereka di alam barzah dan alam akhirat seterusnya. Itu yang sesungguhnya. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa ini adalah kumpulan daripada kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dalam bentuk yang nyata, yang sir maupun yang jahir. Nah, ini makanya pada kesempatan ini bahwa dalam nuansa Ramadan ini banyak hal yang kita lakukan di perguruan kita ini. Dan ini kesempatan kita untuk membantu ibu bapak kita. Kita ladangkan untuk ibu bapak kita, baik dalam bentuk wakaf misalnya, baik dalam bentuk amaliyahnya misalnya. Nah, ini malam ini saya peruntukkan untuk ibu saya, malam ini saya peruntukkan untuk bapak saya, kan seperti itu. Seperti kita umrah, saya peruntukkan ini, umrah ini untuk orang tua kan seperti itu kan. Nah, jadi amaliyah-amaliyah yang lain itu bisa kita kita khususkan kepada keluarga-keluarga kita ya. Jadi tidak hanya untuk pribadi. Tetapi dalam sebuah riwayat disebutkan ketika anaknya itu sudah memiliki sebuah amaliyah yang banyak, mempunyai ilmu yang banyak, yang istimewa, itu otomatis orang tuanya itu dapat, walaupun tidak kita niatkan sampai begitu luar biasa enggak. Nah, itulah pentingnya waladus soleh itu efeknya adalah kepada ibu bapak. Walaupun kita tidak, kita niat untuk ibu, apalagi kita seperti itu misalnya ya, kita khususkan, itu luar biasa ya. Jadi artinya bahwa ya ketika di dalam kehadiran kita, di dalam kita syafaatkan atas nama ibu bapak sari pewaris ini, itu menjadi sebuah kegembiraan buat dia, kesenangan buat dia. Nah, ini. Jadi kita tidak harus harus perorangan misalnya kita sebut, tapi kalau kita sebut pun juga kadang-kadang ada dari pihak keluarga yang minta harus disebut gitu ya. Nah, itu ya harus dibacakan namanya itu. Ada yang seperti itu ya, yang mengingatkan ya. Itu supaya kita mengingatkan kepada mereka-mereka bahwa mereka itu adalah keluarga daripada jamaah-jamaah yang ikut di situ, yang mereka menikmati daripada apa yang mereka tersampaikan atau yang disyafaatkan kepada mereka ya. Itu jadi sekali lagi bahwa ya untuk untuk gotong royong kita nanti di malam Sabtu malam Minggu, dan mungkin kalau enggak nanti kita ulang lagi di malam Sabtu Minggu terakhirnya nanti ya, karena malam Senin Selasa Rabu itu kita libur ya, karena itu sudah mendekati daripada ya untuk lebarannya. Nah, disambung lagi mungkin 3 hari ya sebelum kita untuk awalnya, untuk persiapan itu mana ada ya yang kurang-kurangnya di situ ya, supaya ya nanti kedatangan jamaah kita yang dari luar ya benar-benar nyaman ya, ya tidak ada sesuatu dan hal yang harus kita kerjakan supaya senyap di situ juga, karena juga jamaah kita banyak yang akan melakukan suluk ya, dari jamaah-jamaah yang dari luar. Memang kita prioritaskan kalau yang untuk dekat-dekat suluk ini jamaah-jamaah kita yang di luar ya. Sedangkan jamaah-jamaah kita yang dekat kita bisa ngambil di waktu-waktu yang sepi ya seperti ini. Sehingga malam Jumat kemarin sudah ada beberapa jamaah kita ikuti suluk, dan insya Allah malam ini juga ada yang mengikutinya ya. Jadi itulah yaitu agenda yang telah terisi ya di perguruan kita di dalam bulan Ramadan ini. Jadi setiap hari, setiap malam itu ada aja yang yang jamaah yang kerja ya. Nah, ini kita selalu
mengawasinya di situ ya. Jadi kita juga ada lumayan ya waktu yang kita apa namanya yang kita terus pantau ya, yang kita gunakan ini. Semoga ya jamaah-jamaah yang di luar juga mungkin ikut di situ di dalam apa namanya bersama-sama mengususkan daripada ulang tahun kita, pembangunan kita dan sebagainya ya. Dan semoga Allah memberkatinya dan merahmati dan meridhoinya. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.